And it goes a little something like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nafisa, mahasiswi semester 3 program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Tanjung Khofilin Banjarnegara. Di era globalisasi yang telah maju dalam segala bidang, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini, masih banyak saja manusia yang menghadapi masalah krisis-krisis mengenai krisis pangan, krisis bahan bakar, dan yang patut kita renungkan sekali yaitu mengenai krisis iman dan krisis pengetahuan. Karena apa? Karena krisis iman dan krisis pengetahuan merupakan suatu penyebab utama dari adanya kepercayaan kepada hal-hal gaib dan hal-hal yang memang tidak ada kenyataannya dalam kehidupan seseorang. Nah, salah satu bentuk kepercayaannya yaitu adalah percaya kepada hal-hal yang berbau dengan takhayul dan khurafat. Nah, kepercayaan ini disebabkan karena kurangnya nutrisi rohani serta kurangnya fungsi tauhid dalam kehidupan sehari-hari seorang dalam menjalankan kehidupannya, serta hanya mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan atau kepentingannya di akhirat, sehingga terrealisasi hanya sifat-sifat manusia yang berbau duniawi seperti hedonisme, hawa nafsu, serta lain sebagainya. Hanya sedikit manusia yang benar-benar memanfaatkan atau menerapkan fungsi tauhid secara benar pada kehidupan sehari-harinya. Padahal jika masyarakat modern saat ini menempatkan tauhid dalam kehidupan sehari-harinya, insya Allah akan tercipta masyarakat yang damai, yang aman, dan jauh dari sifat-sifat tercela seperti kepercayaan terhadap hal-hal gaib tadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan kepada kalian mengenai kepercayaan yang menyimpang dari syariat Islam. Nah, kepercayaan tersebut diantaranya yaitu kepercayaan terhadap sesuatu yang berbau tahayul dan berbau khurafat. Nah, kita sebagai seorang muslim harus waspada terhadap kepercayaan seperti itu. Karena jika kita percaya kepada kepercayaan seperti itu, lalu kita melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan Islam, dikhawatirkan ibadah yang kita lakukan itu akan sia-sia. Jadi alangkah baiknya kita menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang berbau takhayul dan khurafat. Nah, supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang berbau takhayul dan khurafat, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu yang dinamakan takhayul dan khurafat. Nah, menurut kamus bahasa, takhayul artinya sesuatu yang hanya ada dalam khayalan belaka, atau yang dalam kamus besar bahasa Indonesia, takhayul merupakan kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya hal itu tidak sakti dan tidak ada keberadaannya. Nah, pada kasus takhayul ini saya mengambil contoh kesurupan. Nah, kita tahu bahwa kesurupan itu orang di desa-desa itu biasanya menyebutnya karena terjadi atau seorang yang kesurupan itu karena dia kemasukan jin atau roh-roh halus. Padahal sebenarnya dalam segi psikologis pun ada penjelasan yang lebih saintifik, bukan karena penjelasan gaib seperti yang ditentukan oleh banyak orang di masyarakat. Kebanyakan masyarakat mempercayai bahwa kesurupan ini disebabkan karena kemasukan setan, jin, atau makhluk halus lainnya. Nah, kepercayaan seperti ini dikatakan sebagai suatu bentuk tahayul. Nah, padahal kesurupan dalam fenomena psikologis tidak ada kaitannya sama sekali dengan makhluk halus atau setan jenis apapun. Nah, jadi kesurupan ini dalam fenomena psikologis hanya semata-mata fenomena alam yang bisa terjadi pada manusia dan tidak pandang bulu di daerah dunia manapun, terutama di masyarakat yang tingkat kesulitan hidupnya itu tinggi.
Nah, dari segi psikologis, fenomena kesurupan ini berkaitan dengan masalah stres hidup dan beban hidup masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Jadi, menurut tingkat psikologis ini, kesurupan banyak terjadi karena mereka itu stres, karena mereka itu beban pikirannya terlalu banyak. Nah, kesurupan juga bisa terjadi karena ketidakpastian atau kesulitan ekonomi yang terjadi pada seseorang. Lalu ketidakmenentuan masa depan yang menjadi bagian terbesar terjadinya kesurupan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya kesurupan ini terjadi bukan terjadi karena kemasukan jin atau makhluk halus. Akan tetapi jika dijelaskan mengenai dengan secara psikologis, kesurupan ini terjadi karena adanya masalah psikis yang terjadi pada diri seorang yang terkena kesurupan itu, atau yang dalam fenomena psikologis ini dikatakan sebagai trance disorder, di mana dalam keadaan ini biasanya terhadap orang yang sedang terjadi kesurupan, ia akan berubah menjadi pribadi yang aneh, seperti dia teriak-teriak sendiri, atau bahkan ada yang menamai dirinya itu bukan dirinya yang asli, yaitu berganti kepribadian seperti itu. Nah, jadi fenomena kesurupan ini bukan terjadi karena kemasukan jin atau kemasukan makhluk halus, melainkan menurut fenomena psikologis, fenomena ini itu biasa terjadi pada seseorang karena terjadi kesalahan atau psikisnya itu terganggu. Nah, kepercayaan terhadap tahayul ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah dahulu, seperti kepercayaan terhadap bulan Safar, bahwa bulan Safar ini merupakan bulan yang dianggapnya sial. Nah, lalu terhadap hari Rabu yang pada kepercayaan pada zaman dahulu itu disebut dengan hari naas atau hari yang penuh dengan celaka, apalagi hari Rabu terakhir di suatu bulan. Nah, setelah kita tahu apa itu tahayul, nah yang kedua yang perlu kita tahu yaitu khurafat. Nah, jadi pengertian khurafat ini tidak jauh berbeda dari yang namanya tahayul. Nah, jadi khurafat ini diartikan sebagai cerita-cerita yang dicampur adukan dengan perkara dusta atau cerita yang berbau rekaan atau khayalan, serta ajaran-ajaran yang berbau adat istiadat atau ramalan serta pujian. Pada intinya cerita ini itu dibumbui dengan kepercayaan yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Nah, salah satu bentuk khurafat yaitu misalnya meyakini kuburan orang soleh yang dapat memberikan berkah, serta jika kita memuja atau memohonnya, kita itu akan mendapatkan keberuntungan, serta contohnya juga memohon kepada makhluk halus atau jin yang diyakini bisa mendatangkan sebuah keberuntungan. Nah, kepercayaan kepada hal-hal khurafat ini berkembang pesat seirama dengan budaya yang disebut dengan taklidisme. Nah, dengan bersikap taklid tanpa mengembangkan sikap kritis dalam menerima kebenaran cerita atau pendapat, fatwa dan sejenisnya yang berkaitan dengan keagamaan, maka akan menimbulkan bentuk-bentuk perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam, di mana sikap kritis itu sangat dibutuhkan dalam proses untuk menjauhi hal-hal yang melenceng atau tidak sejalan dengan syariat. Contoh kepercayaan terhadap tahayul yaitu misalnya kepercayaan ketika seseorang menanam sebatang pohon pisang di halaman atau rumah yang baru selesai dibangun, itu dianggap akan mendatangkan sial bagi pemilik rumah tersebut. Lalu ada lagi jika kepercayaan terhadap jika sebuah bunga ditanam di tempat yang berdaun lebat, maka dipercaya akan memiliki banyak rezeki. Lalu jika sebuah pohon beringin yang ditanam di halaman istana itu tumbang, maka akan terjadi penggulingan jabatan. Ustadz Abu Iqbal mengatakan bahwasanya mempercayai tahayul merupakan perbuatan syirik.
Nah, padahal syirik sendiri merupakan dosa yang sangat memudahkan umat manusia masuk neraka jika belum bertaubat sampai akhir hayat. Nah, pada intinya, kepercayaan kepada takhayul dan khurafat merupakan kepercayaan yang harus ditinggalkan karena kepercayaan ini merupakan kepercayaan yang menyelempeng dari akidah-akidah syariah. Nah, dari itu kita harus menghindari kepercayaan tersebut. Nah, bagaimana cara agar kita terhindar dari takhayul dan khurafat? Nah, cara yang pertama adalah kita harus meningkatkan keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, hadis, ijma serta qiyas. Nah, yang kedua yaitu kita harus mengatur pola pikir kita. Pelajari asal muasal dari tahalul yang kita percaya tersebut. Nah, kita juga harus mengetahui bahwasannya jika tahayul tersebut tidak ada bukti rasionalnya, berarti kita tidak harus percaya terhadap kepercayaan tersebut. Nah, lalu buktikan bahwa pada kenyataannya tahayul yang dipercaya itu tidak memiliki dasar yang pasti terkait kebenarannya. Nah, secara bertahap jangan lakukan aturan-aturan tahayul yang selama ini kita ikuti atau kita bisa meninggalkan aturan-aturan secara langsung tergantung pada cara yang paling tepat bagi kita. Lalu jadilah sosok positif serta kita harus selalu belajar supaya kita untuk mengabaikan dorongan untuk mengikuti aturan takhayul tersebut serta membiasakan diri agar terhindar dari takhayul. Kita juga harus meluangkan waktu untuk berkumpul dengan orang-orang yang orang-orang tersebut itu tidak percaya terhadap takhayul dan khurafat. Nah, tapi jika kita masih tetap ingin melakukan kepercayaan tersebut, misalnya kepercayaan tersebut memang sebuah ritual yang turun-temurun kita lakukan, percayalah bahwa ritual yang kita lakukan itu hanyalah sebatas simbol, bukan memang atas dasar kepercayaan kita kepada ritual tersebut. Nah, lalu carilah bantuan apabila kepercayaan yang kita percaya tersebut terindikasi membuat kita terganggu, misalnya merasa obsesif atau kompulsif, maka kita bisa mencari pertolongan kepada orang yang lebih pintar, misalnya kita minta ceramah rohani dari seorang kiai ataupun kita meminta bantuan kepada pihak lain. Nah, mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.